Oke, alhamdulillah sudah siap semua ya. Nanti sesi pertama ini Ustazah Atika sama Ustazah Titi ya. Ustazah Titi ada kan? Ustazah Titi. Ya. Mang Bidan. Ustazah Titi tadi kayaknya ada deh. Ih, bersemangat sekali nih kayaknya Mbak Marsha ini. Semangat sekali. Oke. Nah ya, kita buka pembelajaran kita selama 30 menit nanti bersama Ustazah Atika sama Ustazah Titi. Insya Allah. Ada Ustadz Wirid juga bergabung. Ikut sekolah ya, Us? Oke ya, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh dibuka deh, nanti biar saya nggak menjelaskannya nggak seperti menjelaskan ke ini, menjelaskan sendiri. Ada kalian boleh nanya, boleh ini. Mic-nya dibuka aja nggak apa-apa. Oke ya. Ustazah Titi sudah gabung kah? Ustazah Titi. Ustazah Titi belum ya? Oke, sambil nunggu Ustazah Titi. Saya mau mereview materi kita matematika dulu nanti. Ustazah Titi gantian ya nanti. Oke. Untuk matematika kemarin sudah mengerjakan semua? Halo, sudah mengerjakan semua? Sudah. Ya, ada yang masih belum ya? Bingung nggak materinya? Sudah mulai pusing ya? Iya. Nah, sudah mulai pusing. Itulah pelajaran SMP ya, nggak kayak SD. Kalau kemarin pertemuan pertama masih kayak pelajaran SD ya. Pertemuan kedua, loh kok sudah ada huruf-huruf ini apa? Dalam matematika kok huruf-huruf aja pakai rumus aneh-aneh. Nah, itulah SMP. Jadi harus bisa beradaptasi. Oke, ini ada yang masih belum paham karena tugasnya masih ada sekitar 10-an yang belum mengumpulkan. Tadi sudah saya lihat ada 10 yang belum mengumpulkan. Kita review dulu, tapi saya nggak membahas tugas ya. Saya hari ini nggak membahas tugas, tapi saya mereview materinya dari awal aja. Biar nanti kalian kalau yang belum bisa mengerjakan, bisa dikerjakan, dikirim. Kalau mau memperbaiki nilai nggak apa-apa, silakan. Nanti dikirim lagi di Google Classroom-nya. Oke ya, saya izin untuk ini materi saya. Dah, kelihatan ya? Kelihatan? Ya, halo? Oke, kelihatan. Sip. Kelihatan. Nih ya. Oke, bukunya udah disiapin ya karena kita akan bahas. Nah, kita bahas dulu hari ini. Bentar. Oke, jadi kita bahas materi kita. Nah, kemarin ini muncul rumus-rumus seperti ini. Ada yang bingung nggak rumusnya ini? Apa sih, Us? Rumusnya kayak gini itu? Bingung, Us. Bingung ya? Oke. Ini nanti babnya sebenarnya bab aljabar ya. Kalian nanti kelas 7 ini akan belajar materi aljabar. Apa sih aljabar? Aljabar itu sebenarnya ilmu dasarnya matematika karena semuanya dimisalkan dengan huruf-huruf. Jadi jangan kaget kalau ada huruf-huruf seperti ini. Oke, coba dilihat ya yang nomor 1 rumusnya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya ditambah. Ini kan tandanya kali ya. Nah, nanti itu tambah, jadi tambah. Nah, jadi ingat kalau perkalian jadi ditambah. Syaratnya apa? Syaratnya ini bilangan pokoknya A-nya itu sama. Jadi bawahnya itu sama-sama A. Ini juga harus A. Kalau nomor 2 juga sama. Kalau dia dibagi berarti dia itu sama kayak dikurang. Sebentar, saya tulis aja biar enggak ini. Pakai pensil. Ini aja. Oke ya. Jadi ini. Jadi ininya harus sama ya Mbak ya. Kalau ada ini harus sama. Kalau enggak sama gimana? Enggak bisa dioperasikan. Enggak berlaku aturan ini. Nomor 3 juga. Jadi kalau ada A pangkat M, dipangkatkan lagi. Ini pangkat ya. Jadi pangkatnya nanti sama kayak dikali. Yang nomor 4, kalau ada perkalian, semua komponen yang di dalam kurung wajib dipangkatkan. Jadi kalau di sini ya, ini kan sebenarnya A.
A itu pangkat berapa sih? Pangkat 1 kan? Nggak kelihatan di sini, tapi dia itu pangkat 1. Nah, itu dikali 1 kali M berapa? Jadi M. 1 kali M berapa? M. Seperti itu. Untuk kemudian juga berlaku sama. Ini juga sekarang nomor 6. Lihat. A pangkat 0. Itu sama dengan 1. Baru tahu, ada yang sudah tahu sebelum ini? Kalau berapapun bilangan pangkat 0 hasilnya 1? Ada yang tahu? Belum. Baru tahu ini ya? Oke, Iya. ingat ya. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, kecuali 0. Contoh, kayak gini. 5 pangkat 0, berarti hasilnya berapa, Mbak? 5, 1. Pangkat 0? 1. 1. Oke. 0. Ayo, 5 pangkat 0 berapa? 1. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Terus, kalau saya bilang 10.000. 10.000 pangkat 0. Berapa hasilnya? 1. 1 juga. Oke, semuanya 1. Kecuali 0. Jadi kalau gini, 0 pangkat 0 berapa? 0. Nah, kalau 0 pangkat 0 hasilnya tetap 0. Kenapa? Karena berlaku hanya untuk bilangan selain 0. 0. Paham ya? Oke. Paham. Nah, terus yang nomor 7 ini kalau ada A pangkat min N, itu sama dengan pangkatnya ditaruh di bawah ya, Mbak. Mas, jadi kalau ini negatif pangkatnya, jadikan penyebut itu yang bawah ya, itu minnya jadi hilang. Jadi contohnya, kalau ada 5, pangkat min 2, kan ini pangkatnya negatif ya. Ini tulisnya gini, 1/5, pangkatnya 2. Jadi dijadikan penyebut, tapi ini minusnya hilang. Nah, itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nih. Udah saya siapin ininya, kita bahas contoh soal. Oke, kemarin seperti ini. 3 pangkat 4. Coba kalau disuruh ngitung 3 pangkat 4 itu artinya apa? Kan 3 kali 3 kali 3 kali 3-3-nya berjejer-jejer 4 kali ya. Berarti ini berapa ini? Iya. Berapa ini hasilnya? 12. 12? Ayo. 81 bener. Jadi 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 1. Oke, 81 ya, bukan 12 ya. Nah, sekarang ini kemarin banyak yang salah nih. Kalau ada negatif, ini kan negatifnya ada di dalam kurung ya, Mbak ya. Kalau negatifnya ada di dalam kurung, berarti senegatifnya harus dipangkatkan. Ini hasilnya kan sama kayak gini, min 3 dikali min 3. Ini kan negatif kali negatif hasilnya apa? Negatif. Negatif kali negatif hasilnya? Positif. Positif. Jadi ini positif berapa? Berapa positif? 9. Positif loh ya. Jadi intinya kalau ada negatif dipangkatkan genap, ini 2 itu genap kan? Jadi kalau ada negatif kita pangkatkan genap ya, genap. Itu hasilnya pasti positif. Kalau negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Coba berarti kalau ini berapa hasilnya? Negatif dipangkatkan ganjil. Berarti negatif. Negatif berapa? 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3. 27. Oke. 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi ini negatif 27. Oke. Sekarang yang C nih kelewatan tadi. Kalau ada min 3 pangkat 2. Ini minnya ikut dipangkatkan apa enggak ya, Mbak ya? Iya. Ikut dipangkatin enggak? Iya. Kalau ini tadi kan minusnya ikut dipangkatkan karena ada kurungnya. Ini ada kurungnya enggak? Enggak. Kalau enggak ada, berarti minnya enggak ikut dipangkatkan. Oke? Jadi minnya itu enggak ikut dipangkatkan. Jadi minnya enggak akan terpengaruh oleh pangkat. Ini tetap min. Nah, baru kita hitung. 3 pangkat 2 berapa? 9. Nah, bisa dibedain ya. 9-nya cantik sekali. Nah, 9 ya, min 9.
Oke. Maaf ya, ini nulisnya pakai kursor sih, jadinya sulit mengendalikan tangan. Oke, sekarang yang E. Kayak gini. Tadi minusnya terpengaruh sama pangkat apa enggak? Yang E. Enggak. Enggak, berarti minusnya tetap ditulis gini ya. Nah, negatif. Sekarang sampean hitung. 1. 5 pangkat 0 berapa? 1. Tuh, oke. Sekarang yang F. Gimana kalau F? 1. Minusnya kena pangkat 0 apa enggak? Enggak. Minusnya ikut dipangkatkan 0 apa enggak? Enggak. Halo? Yang lain? Iya, iya. Yang Iya. lain mic-nya boleh dibuka kok, bisa ngobrol. Bisa Iya, ikut Us. jawab. Min-nya kalau ada di dalam kurung berarti bisa dipangkatkan. Angkatkan. Jadi ini hasilnya positif 1. Kenapa? Karena min-nya ikut dipangkatkan 0. Tadi berapapun nilainya dipangkatkan 0 hasilnya 1 kan? 1. Ya. Oke ya. Sudah dicatat? Oh, nanti direkam kok. Nanti di-share di YouTube ya. Biar ini. Biar paham nanti di-share. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, kayak gini. Sesuai dengan sifatnya ya. Kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini gimana ini? Gimana enaknya? Sebentar. Pangkatnya diapain tadi, Mbak? Kan sama-sama Ditambah. 5 kan? Pangkatnya diapain? Dikali. Ditambah apa dikali? Ditambah. Ditambah. Pangkatnya ditambah. Jadi 3 ditambah 5. Tambah 5. Ya, jadi jangan 3 pangkat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Oke. Bener? Yang PR-nya kemarin? Benar. Oke, sip. Sekarang yang B. Kalau ada pembagian, pangkatnya diapain, Mas? Dikurangi. Kurang. Berarti 6 dikurangi 2. 2. Jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 3 pangkat 4. Nah, 4. kalau ada soal ya, tentukan bentuk sederhana. Kalau ada kayak gini, saya nggak akan nyuruh ngitung kok. Ada yang kemarin ngitung ya? Nggak apa-apa sih. Iya. Tapi kalau bentuk sederhana cukup seperti ini aja udah benar. Kalau baru hitunglah, nah itu baru disuruh nyari sampai akhir. Oke? Nah sekarang yang C. Iya. Kalau ada seperti ini, pangkatnya diapain, Mas? Pangkatnya diapain? Kali. Oke. Jadi pangkat 6 ya. Oke, betul. Sekarang yang D. Kalau ada seperti ini, kita selesaiin dulu yang atas. 2 pangkat berapa jadinya? 10. Nah, ditambah ya. Oke, jadi 10. Yang bawah 2 pangkat 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Berapa ini jadinya? Pangkatnya diapain? Dibagi apa dikurangi? Dikurangi, bukan dibagi ya. Jadi 10 dikurangi 2. Jadi 2 pangkat berapa? 6. Pangkat? Ini itu Ada ya. yang masih bingung nggak? Ini. Ke itu. Ke apa? Orbital. Oke, udah paham. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, ini kemarin masih banyak yang bingung ya? Oke, kita bahas ya. Nah, lihat. Kita bahas yang A. Negatif. Ini kan dikurung kan, Mbak ya? Jadi intinya apa? Kalau di dalam kurung, semuanya harus ikut dipangkatkan, termasuk negatifnya. Tadi ingat nggak? Kalau negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya apa? Negatif. Negatifnya ditulis dulu. Oke, sekarang 2. Ting, 2-nya juga harus dipangkatkan 3. Nah, 2-nya dipangkatkan 3 ya. Sekarang P-nya. P-nya pangkatnya diapain, Mbak? Diapain ini? Pangkatnya diapain? Dikali. Iya, jadi pangkatnya dikali. Pakai sifat yang tadi. 2 kali 3 berapa? 6. Sekarang Q-nya. Dikali juga. Q-nya jadi pangkat berapa? Min 5 dikali 3 berapa? 15. Min 15. Saya tulis dulu ya. Min 15. Terus R-nya pangkat berapa?
Pangkat 3. 3. Kenapa? Karena di sini kan nggak ada pangkatnya kan? Kalau pangkatnya nggak ada pangkatnya itu berarti di sini ada angka 1 sebenarnya. Angka satunya sembunyi ya. Jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi ini 1 dikali 3. Nah seperti ini. Apakah ini udah selesai? Belum. Kenapa? Karena yang diminta adalah pangkat positif. Kita rubah dulu sekarang. Kalau pangkat positif itu kita pakai pecahan kayak ini ya. Minnya ditulis dulu. Min 2 pangkat 3. Berapa Mbak? 2 pangkat 3? 2 kali 2? 8 kali 2, 8. Oke, 8. Karena P-nya pangkatnya positif, posisinya tetap di atas. Jadi ini P-nya nggak berubah. Sekarang Q-nya pangkatnya negatif toh? Karena Q-nya pangkatnya negatif, ditaruh di bawah ya. Jadinya Q pangkat 15. Negatifnya, ada negatifnya. Yang ini kebanyakan kemarin min-nya ini ditaruh di belakang, di bawah. Yang berlaku hanya pangkat ya yang ditaruh yang di bawah itu. Kalau untuk koefisien seperti ini nggak perlu. R-nya kira-kira di atas apa di bawah? Di atas. Di atas karena pangkatnya positif. Oke. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai. Jadi gini aja udah selesai. Oke, sekarang yang ini. Coba kita selesaiin dulu. Berapa jadinya? 3 pangkat 2? Halo? 3 pangkat 2? 9. A-nya pangkat? A-nya pangkat? 4 kali 2. Berapa? Min? 8. Iya kan? 8. Nah, terus B-nya pangkat berapa? Min 3 kali 2. Apa jadinya? 6. Dikali 2 berapa? Min? Min 6. Oke. C-nya pangkat berapa? C-nya pangkat? 2. 2. Belum selesai ya, karena yang diminta adalah pangkat positif. Oke, kita bikin seret. 9 di bawah apa di atas? Di atas. Oke. A-nya di atas apa di bawah? A? Di atas di bawah. A. Di atas. Oke, A-nya di atas ya. A-nya sorry, B, A-nya di bawah. Salah ngomong. 8 ya ini ya. B-nya di atas apa di bawah? Bawah juga. B di bawah. Oke, betul. B-nya di bawah. C-nya di atas apa di bawah? Atas. Sudah selesai. Seperti ini caranya. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang yang akar nih, soal-soal terakhir ini. Ini SD sudah pernah ya, Mas ya? Udah pernah ya? Ya, oke. Kalau ada akar 1024 itu kira-kira ngitungnya cara cepetnya gimana? Ada yang tahu nggak cara cepetnya gimana? Diambil 2 dari belakang. Oke, diambil 2 dari belakang saya dulu ya. Terus? Plus 24 itu yang dari buntutnya 4 berapa? Angka berapa yang buntutnya 4? Bilangan kuadrat yang buntutnya 4 itu berapa? 16. Berapa? 6. 6? 2 sama 6. 8. 2 sama 8. 2 sama 8. Oke, ada 2 macam ya. Jadi kita nyoba satu dulu. 2 sama 8. Oke, kita pasang dulu. 2 pangkat 2 kan 4. Sekarang yang 10. Bilangan kuadrat yang mendekati 10. 3. Oke, 1. ya. Nah, sekarang tebak. Masuknya 32 apa 38 hasilnya? Tadi cari kelaksonan mbokmu. 32. Yang masuk nanti yang masuk akal 32 apa 38? 32. Kita buktikan aja nanti 32 kali 32 berapa? Pasti 1024. Betul ya? Sip. Sekarang yang akar pangkat 3. Soal terakhir. Kalau tadi persamaan yang akar kuadrat itu akar 2 diikat 2 dari belakang. Kalau akar pangkat 3 juga diikat dari belakang 3 angka. Bilangan pangkat 3 yang buntutnya 4 itu berapa ya kira-kira? 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Betul? 4. Ada lagi enggak? Lagi enggak?
8 kali 8, 64. 4 kali 8, salah ya, nggak ada ya. 8 pangkat 3 berapa, Mbak? 8 kali 8, 64. 64 kali 8, 512. Oh, nggak ada. Berarti 4. Sekarang 3. 13 yang bilangan kuadratnya itu, bilangan pangkat 3-nya? 2. Oke, berarti ini jawabannya ya? Ya. Sudah. Oke, insya Allah itu untuk matematika. Sampai nanti belajar lagi ya. Yang masih belum ngumpulin tugas bisa dipelajari lagi nanti. Sekarang matematika kayaknya sudah cukup lama. Ustazah Titi sudah siap. Ustazah Titi sudah siap? Ustazah Titi. Oke, matematika sudah dulu ya. Nanti kalau masih bingung boleh chat deh, boleh japri langsung ya. Oke, silakan monggo Ustazah Titi bisa untuk review BK-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atika, waktunya kebagian berapa menit? Tinggal sisanya 5 menit. Iya Bu Ustazah Titi, ngapunten kebablasan. Nggak apa-apa. Nanti aku menyelesaikan aja ya, nggak apa-apa. Teman-teman mungkin masih membutuhkan review matematikanya. Kita kondisional aja. Iya. Teman-teman gimana kabarnya? Dulu. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Semuanya sudah mendapatkan pengarahan, pengumuman gitu ya. Kalau dari BK itu menegaskan, membimbing kembali, mengingatkan kayak begitu ya. Yang bisa kamu bisa terima, yang kamu bisa pahami dengan baik gitu. Oke, mungkin kali ini dengan waktu yang singkat, insya Allah cukup kok ya. Ustazah mau cuma review beberapa aja. Nah, teman-teman sudah mengerti kewajiban kita semuanya ya. Kalau kita lagi belajar harus menggunakan seragam gitu ya. Kemudian apalagi tadi menyalakan videonya gitu. Nah, ini karena pertemuan udah yang kedua, kita Zoom, kita ketemu virtual, ketemu secara online. Insya Allah kalian udah punya pengalaman yang bertambah. Ya, oke, saya mau cek siapa yang pakai seragam, mengacung tangannya. Yuk, serentak ya, serentak. 1, 2, 3. Yang pakai seragam. Oke, serentak semuanya. Ya. Ini kelihatan loh, jangan turunin dulu ya, jangan turunin dulu 1 menit lah, nggak apa-apa. Ntar. Ini ada yang belum nyalakan videonya, berarti kemana nih ya? Oke, terus pinter. Ya, saya ke satunya lagi, dan angkat dulu masih. Ya, Sada mau perhatikan dulu. Oke, sekaligus mengapresiasi kalian ya. Oke, Ayub mana Ayub? Noha, belum kelihatan. Kemudian siapa ya? Sali Jamleani, nama orang tua ya? Nama anaknya Agung ya kalau nggak salah ya. Agung ya? Agung mana Agung? Hairunisa. Kelihatan Noha. Ini Bu Titi, Ustazah Titi manggil yang nggak kelihatan ya. Yang nggak kelihatan pasti dipanggil namanya. Kemudian Elveta, Alia Gali. Oke, Ayub sudah kelihatan. Ya, oke. Nuha belum kelihatan. Sabila, Ade, Najwa. Wah, ya. Oke, pertemuan Zoom yang berikutnya jangan sampai nggak kelihatan ya videonya ya. Baik nanti di pertemuan pelajaran-pelajaran yang lain maupun BK, nggak hanya BK, semua pelajaran ya, videonya harus kelihatan, terus pakai seragam. Tuh ya, itu tandanya kita taat
prosedurnya gitu ya. Semuanya sudah sholat duha belum? Coba yang sudah sholat duha kasih jempol begini, kasih jempol yang sudah sholat duha. Yang sudah sholat duha. Oke, Marsha, good. Terus yang lainnya? Udah sholat duha, Ike Nuha, good. Yo. Yang lainnya, Syamil good, Krishna good. Siapa lagi nih? Yang belum begini tak panggil namanya. Dibalik mau saja yang belum begini tak panggil namanya. Berarti belum sholat duha. Yuk, siapa yang belum sholat duha? Pak Iha, Arla, Sefira udah sholat duha belum? Sefira belum katanya. Yup. Yuk, Anissa. Oke. Nah, sekarang ke ruang satunya sholat duha. Yuk, mana jempolnya yang udah sholat duha? Aduh belum ya, oke. Besok hari Kamis jangan lupa sholat duha ya. Kemudian siapa lagi ini ya? Ustadz Birit nggak ikut ngancong, Ustadz? Ini dia. Oke, good banyak nih, udah sholat duha. Ustadz Birit udah gini. Oke. Ada yang belum kelihatan videonya yang tadi saya sebut namanya ya, jadi mohon maaf ya. Nanti kalau ada pengisian taba'ah, belum sholat duha, tentang ngaji diisi dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya, anak-anak semuanya. Oke. Sekarang sudah mau share screen boleh Bu Atika? Masih bisa? Boleh, monggo. Oh boleh. Masih ada beberapa menit. Ini yang tadi mana ya? Oh nggak bisa. Hah? Nggak ada ini. Tadi apa sih? Coba dicoba lagi, Mas. Sudah saya upload barusan. Udah habis. Dicoba, Mas. Udah habis ya? Ustaz, punya? Oke, nggak apa-apa deh, Belum. udah habis. Masih belum, Us, Oke. boleh, monggo. Tak Dicoba coba di-share dulu. lagi. Coba settingannya. Oh, ini dia. Nah, Bisa, udah keluar ya? Iya, bisa. Teman-teman, itu adalah tampilan di Google Classroom-nya Sada Titi tentang BK ya, tugas kelas. Nah, ini kalau yang di sini kelihatan ada 30, itu berarti ada 30 anak yang sudah mengerjakan gitu ya. Nah, 13 ini berarti ada 13 anak yang belum mengerjakan gitu. Kira-kira kalau diklik sama Ustazah masih kelihatan nggak tampilannya ya? Kayaknya masih kelihatan ya Ustazah ya? Kelihatan. Ah, ini masih kelihatan ya. Nah, ini dia nih. Belum mengerjakan. Oke. Ini yang belum mengerjakan kelas 7, tak sebut namanya ya. Anissa. Nah, Bayu Krishna Aji. Ini Mas Roja ya, Hindun Hidayatin ini nama uminya nih kayaknya. Mas Roja, tapi Mas Roja udah ngerjakan. Khusus yang Mas Roja udah ngerjakan, tapi di keliru room. Roomnya di room kelas. Nah, Mas Roja mana Mas Roja? Mas Roja, audionya dinyalakan Mas Roja. Mas Roja. Oh. Mana ya anaknya? Mas Roja nanti ngerjakannya di sini ya. Ngerjakannya di tugas siswa. Kemudian Indri Dewayanti, ini siapa nama ayah deh kayaknya? Ya. Kemudian Intan Izzati Fauzi, Marsha Sahla Putri, Muhammad Dirga, Mas Dirga, belum ya? Naila Adiba, Nurjana, Nurul Bilqis, Savitri Pertami, Sefira Fitri, Zaki Fuadi. Oh ya, nah kertasnya Ustazah nih sebentar. Oke, teman-teman yang merasa disebut namanya tadi, Ustazah beri support. Nah, beri support ya. Next, nanti jangan sampai belum dikerjakan ya.
Kemudian Ustazah mau nyampaikan juga kelas 7 yang 2 kali berturut-turut materi 1, materi 2 nggak dikerjain gitu, belum dikerjain. Siapa ya? Kita sebut namanya dulu ini ya. Tuh. Kelas 7 ada 2 anak yang zong itu nggak ngerjakan, kosong. Baik materi 1 dan 2. Ini ada Mbak siapa ini ya? Mbak Naila Adiba, Mbak Anissa Alivia. Oh, bukan 2, 5 anak. 5 anak ya, Mbak Naila Adiba, Anissa Alivia. lihat. Yang merasa disebut namanya dengerin ya. Nurul Bilqis, Safira Fitri, Zaki Fuadi. Nah, ini yang 2 kali nggak ngerjakan ya. Nanti ketiga kalinya kalau nggak juga ngerjain, nanti boleh mungkin teman-teman ada yang butuh bantuan ya. Kalau butuh bantuan, insya Allah dibantu Ustazah ya. Nanti Ustazah juga akan meminta mapel-mapel yang lain teman-teman ya. Mapel-mapel yang lain untuk data anak-anak yang 2 kali mengerjakan 2 kali materi kemarin berturut-turut tidak dikerjakan, maka nanti akan dibantu oleh Ustazah Titi ya, dibantu oleh BK, nanti boleh mendapatkan pelayanan konseling ya, konseling belajar ya, supaya belajarnya meningkat gitu. Bu Atika mau ngomong apa Bu Atika? Ustazah Titi sudah mau pindah nggih, monggo bisa pamitan sekalian. Siap, iya. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman nanti insya Allah di pekan berikutnya akan ada anak-anak yang akan mendapat layanan konseling dari Ustazah bagi yang mungkin 3 kali pertemuan tidak mengerjakan ya. Insya Allah kita ketemu lagi semua mengerjakan, oke? Nggak hanya BK ya, mapel semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, monggo sudah ada. Kita lanjutkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tolong dihapus semua. Ini Ustazah Tika masih di sini? Ada titik. Wah, ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengen dengar suaranya dong. Ya, Ustazah Titi duluan aja deh. Iya, saya Iya, duluan ya. duluan aja. Nanti saya kebablasan. Ya, oke. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada pergi kemana ini hari Senin nih? Soalnya aku mau pergi libur. Ya, teman-teman. Nulis yang baik-baik ya. Oke. Sekarang saya mau menyapa dulu gimana kabarnya pagi hari ini. Loh, gak ada suaranya. Alhamdulillah baik, Us. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Hari ini ada yang puasa kah? Besok semua ya? Tasya mau jawab apa, Sa? Sa? Iya, Bu. Puasa, Sa? Enggak. Besok puasa? Ya. Oke.
Saya doakan semuanya besok puasa ya, dimudahkan urusannya. Yang bangun bisa sahur, alhamdulillah. Yang nggak bisa bangun sahur ya berarti rezekinya nggak pakai sahur. Pokoknya puasa ya. Bismillah ya, semuanya puasa ya. Oke, ada yang kurban nggak? Ada yang kurban keluarganya? Masya Allah. Ada yang kurban? Coba angkat tangannya. Yang kurban. Walaupun satu. Oh, Sauka ini kurban nggak gini nih? Sauka gini kurban. Boten Bu, gatel Bu. Kirain kurban begini tadi. Oh, kamu rambutmu potong, Sauka. Ayo. Enggak ada cukur Bu, tukang cukur nganggur semua. Tukang cukur, lah iya, ben dapat pekerjaan tukang cukur itu nggak nganggur, kamu potong ya. Oke, Ustazah mau cek dulu nih ya. Oke, udah pasti puasa semua besok ya. Semangat. Nyalakan videonya semuanya, teman-teman. Nyalain videonya dong. Wajib Ain kalau lagi Zoom video wajib dinyalakan. Ya. Ustazah mau cek. Yang merasa pakai seragam, silakan acungkan jarinya. Oke, semangat. Pakai seragam. Ya, pintar ya. Oke, Bill, good. Terus siapa lagi? Rafid, Hanifah, Najla, Muhammad, siapa ini? Mana? Oke, silakan teman-teman. Yang merasa sedang tidak siap belajar, ada nggak? Jari. Pertanyaan Ustazah Titik yang tidak siap belajar. Nggak ada. Oke. Barakallah ya teman-teman ya. Ustazah ingin menyampaikan aja bahwa sebenarnya kita semua ini hanya dipergilirkan gitu oleh Allah gitu. Atas takdir gitu. Jadi kadang takdirnya kita itu bisa di restoran, sedang makan enak gitu. Kadang takdir kita sedang di warung gitu ya. Kadang kita di rumah masak mie gitu aja. Nah, itulah takdir. Jadi kita sedang dipergilirkan begitu ya. Nah, hubungannya kita semua yang di ruangan ini apa? Kita sedang ditakdirkan untuk belajar. Belajar yang ada sebagian orang itu sedang menanti-nanti takdir belajar gitu. Ada yang nggak nanti-nanti, jadi sebenarnya belajar gitu. Jadi ada yang begitu ya. Zoom lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengerti bahwa kita itu sedang dipergilirkan ya dalam takdir itu akan nikmat aja gitu. Oke, sekarang aku lagi belajar Zoom, aku nikmati, aku dapat pelajaran, jadi lebih mudah di urusan-urusan belajar yang ini dan seterusnya. Asik aja gitu ya. Nah, itu mungkin prolog Ustazah, teman-teman semuanya sehat selalu ya dalam menjalani semua yang kalian ditakdirkan oleh Allah ini, yaitu belajar ya. Sungguh-sungguhlah belajar. Ya. Oke, kalau dalam belajar itu kita Zoom pada hari ini itu sangat memudahkan sih menurut Ustazah ya. Karena tidak semua sekolah itu Zoom, ada Zoom-nya yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak semua Zoom itu satu atau kita berapa kali? 2 kali, 3 kali ya Zoom-nya ya. Salam sebut pandai Mbak Tika ya. Nah, artinya itu mudah banget. Ada yang Zoom-nya itu setiap hari. Anakku, aku. Zoom-nya setiap hari atau Google Meet-nya setiap hari. Masya Allah, setiap hari aja ada pertemuannya pagi, siang, sore, malam. Masya Allah, betapa banyak kuota yang harus keluar. Syukurin aja gitu ya. Nah, artinya maksimalkan dengan baik belajar kita itu di semua mapel. Itu saran Ustazah ya. Jadi kalau ada peraturannya nyalakan. Satu, videonya pastikan kalian menyalakan gitu. Karena itulah jadi
semangat tersendiri bagi ustadzah mengajar karena kalian semua menyambut gembira gitu. Nah, antusias gitu, nggak ada yang sedang jalan-jalan, nggak ada yang sedang apa gitu ya, menghilang gitu. Nah, jadi kayak ustadzah atau ustadz tuh, aduh aku udah capek-capek ngajar gitu ya, tapi teman-teman kok nggak hadir ya, gitu ya, gitu. Atau yang lainnya, kecuali yang kendala yang serius ya, gitu ya. Nah, oke. Yang pakai seragam semuanya kayaknya ya, alhamdulillah. Kemudian yang sholat duha, Yuk, ngaceng sholat duha. Coba yang ngaceng sholat duha. Udah sholat duha? Teman-teman, sholat duha? Oke. Yang nggak sholat duha berarti yang nggak ngaceng ya? Oh, ada yang belum sholat duha ya? Wah, ya ntar. Yang satunya lagi, orang satunya saya cek. Yang sholat duha, jempol. Kayaknya ada yang belum ada deh. Belum, ada yang belum ya? Oke, teman-teman yang merasa belum, oke, it's okay aja. Banyak istighfar ya. Nah, itu apa? Karena supaya tubuh kita punya hak rezekinya gitu ya, punya haknya. Nanti jeda sebentar, nanti sholat duha ya, sholat duha masih ada waktu ya. Untuk berikutnya nanti kalian pagi hari gitu sebelum pelajaran mulai ya, sholat duha dulu. Ya habis mandi sholat duha. Rian, kamu kok diam aja Rian? Rian Gusti. Ini foto ya ternyata. Oh enggak. Udah bergoyang. Nah, sekarang Ustazah mau share dulu ya, mau share screen. Share screen. Oke. Bisa ya, Ustazah ya? Nanti mau. Ada titik 5 menit lagi ya. Oke, thank you. Mana ya? 5 menit lagi. Malah Ustazah yang kebanyakan ya nanti. Kelas 8. Saya apresiasi teman-teman mengerjakannya sudah meningkat ya, 27 anak ya, 9 aja yang belum. Baik, saya langsung percepat. Saya akan membacakan nama-nama anak yang belum mengerjakan. 1 Habil, 2 Fajri, 3 Gani, 4 Rafid, 5 Zaidhan, 6 Diandra Luna Putri, Diandra Putri Luna, 7 Aziza Hayu Melinda, 8 Mbak Jenny, ya ini Yayu Winarni nama uminya ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pak Igziat. Oke. Oh, ya. Nah, yang saya panggil namanya ini berarti kalian belum mengerjakan materi tugas kedua. Nah, Ustazah sedih nih, kenapa belum ngerjain? Padahal kan mudah-mudah aja ya. Next dikerjakan ya sayang ya. Kalau materi pertama kemarin itu ada tugasnya ada 9 anak yang belum ngerjain. Nah, untuk yang materi kedua ini hanya 6 anak. Barakallah ya, udah meningkat ya. Tetapi Ustazah mau menyampaikan bahwa di kelas 8 ini ada 3 anak yang saya melihatnya zongnya itu berturut-turut untuk materi 1 dan 2. Saya sebutkan ya namanya ya. Rafid, Luna, sama Faikziat. Oke. Rafid, Luna, sama Faikziat. Rafid mana Rafid? Rafid. Menyalain dong audionya. Nah. Laptopnya mati Us katanya di grup. Kenapa? Laptopnya mati. Oh gitu, tapi kan ngerjain tugas bukan Zoom-nya. Oh, nje Bu. Zoom-nya bisa hadir, nggak bisa hadir. Oh gitu ya, materi yang lain moga-moga lancar ya. Kemudian Luna, mana Luna? Luna, halo sayang, mana Luna? Oke. Faikziat ada Faikziat. Faikziat.
Pelajaran apa, Ma? Oke, jadi nanti bagi yang ada 2 yang berturut-turut ya, masuk nanti Ustazah akan meminta bantuan dari mapel-mapel yang lain bagi Ananda yang tidak mengerjakan 2 berturut-turut Cuma 3 gitu doang. ya. Nah, itu berarti mungkin butuh bantuan gitu. Nah, Ustazah harus IPS. membantu gitu, harus membantu, Wajib membimbing IPS. gitu kan dari BK. Nah, untuk itu boleh nanti ada jadwal konseling gitu ya bagi yang memang ada kekurangan dalam kelancaran tugas-tugas baik BK, mapel-mapel yang lain juga utamanya. Ya gitu ya teman-teman ya. Nanti silahkan yang membutuhkan konseling karena memang ada keluhan-keluhan di situ apa yang menjadi masalah, termasuk mungkin yang lainnya gitu ya. Baik, insya Allah itu yang untuk evaluasinya sekilas dan selanjutnya untuk materi hak dan kewajiban siswa teman-teman sudah baca, semoga kalian bisa menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya ya. Kenapa? Karena hak itu akan berbanding lurus, hak itu akan secara otomatis gitu Allah tuh kasih. Ya, kalau kamu belum dapat haknya, mari kita lihat kewajiban-kewajiban kita. Kalau udah kewajibannya ditunaikan sebagai anak, sebagai siswa, maka tapi kok belum dapat haknya gitu. Tunggu aja, pasti nanti ada giliran yang dapat haknya. Yakin aja, ya. Atau komunikasikan. Insya Allah begitu ya teman-teman ya. Banyak kita bersyukur. Semoga Allah menambah nikmat untuk kita semuanya ya. Baik, yang sudah bekerja nanti yang sudah mengerjakan sudah respon kok ya di dalam Google Classroom-nya. Insya Allah cukup Bu Ustazah Atika. Silakan dilanjut dengan matematika. Semangat semuanya ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Iya, Salam. Oke, sekarang jadwalnya matematika. Silakan buka bukunya, disiapkan alat tulisnya. Kemarin udah mengerjakan semua apa belum tugasnya? Mas-mas dan mbak-mbak masih ada 10-an yang belum mengerjakan. Mas Rasya wis angkat jempol. Mas Rian sudah, oke Mbak Riva juga sudah, oke. Sekarang kita akan mereview lagi ya. Saya nggak akan bahas tugas kemarin karena masih ada yang belum ngumpulin. Ingat batasnya nanti malam jam 12 tet. Kalau sudah itu tidak akan saya terima tugasnya. Kecuali, Mas Fadil kemarin telat. Hari ini tugas pekan ini nggak boleh telat ya. Oke, saya mau mereview kelas 8. Kelihatan ya? Halo, ada suaranya kah? Iya, kelihatan. Dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa biar saya nggak serasa ngomong sendiri ya. Iya. Buka aja mic-nya. Suaranya berisik, Us. Oh, suaranya berisik. Ya udah, ya nggak berisik dibuka ya, biar saya nggak ngomong sendiri. Oke, kita bahas ya materi kita. Kemarin kita bahas, yang pertama kan kita sudah bahas tentang pola bilangan itu apa. Sudah kemarin, sekarang kita sudah fokus ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih? Barisan aritmatika itu apa kemarin yang sudah paham? Barisan aritmatika itu barisan yang selisihnya sama. Coba dilihat. 2 ke 4. Selisihnya berapa? Mas Galo? Selisihnya berapa Mas Galo? Halo. Ya. 2. Ya, oke. Ini juga 2 terus kan? Berarti aritmatika itu selisihnya selalu sama. Kalau dia bukan selisihnya beda-beda terus, itu nggak masuk barisan aritmatika. Rumusnya ini nggak berlaku. Jadi kalau dilihat dari sini ya, A itu adalah U1 sama kayak suku pertama. Suku pertamanya berapa? 2. Terus beda, B itu beda atau selisihnya. Selisih itu rumusnya U2 dikurangi U1. Dikurangi U1. 4 dikurangi 2. Coba, 4 dikurangi 2 kan 2. Kalau saya ngambilnya U3, ini salah ya, maaf. Ini U3 dikurangi U2 ya ini ya. Ini maaf nih, salah nih. Jadinya kan sama aja. 6 dikurangi 4 sama dengan berapa? 2 juga. Rumusnya
Seperti ini, UN sama dengan A plus N-1B. Saya kasih mantra ya, biar cepat ngapalin. Jadi untuk aritmatika ini, UN rumusnya adalah ANIB. Apa? Coba sebutin. Apa? Anib. ANIB. Ya kan? Anib. A plus N-1B. Bacanya ANIB. Ingat-ingat. Jadi kalau aritmatika, UN ANIB. Karena nanti geometri itu rumusnya udah beda. Jadi ingat-ingat ya, biar ingat ngapalinnya enak, ANIB. Tapi jangan sampai kita hafal bunyinya ANIB tahu, tapi tandanya plus minusnya nggak tahu. Jadi dihafalin, tapi bunyinya harus tahu. Oh, ANIB itu A plus N-1B. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke contoh soal. Ini lihat. Kalau tentukan suku ke-50 dari barisan bilangan berikut. Lihat, suku ke-50. Kalau kita suruh ngurutin gini, Masya Allah tangannya langsung kayak apa itu? Keriting ya. 2, 5, 8, 11. Habis 11 berapa kira-kira? Halo? Habis 11 kira-kira berapa? 14. Berapa? 14. 12. 12. Masa 12? 14. 11, 12, 13. Terus. Dilihat dulu, Matematika, dilihat loncatnya. Loncatnya berapa? 2. Loncatnya 2. 3. 3. Terus ini 3. Ya kan? Berarti 11 tambah 3, 14. Habis 14 berapa? Halo? 17. Kalau masih 3 suku selanjutnya sih oke. Tapi kalau sudah suku ke-50, suku ke-1000, mau ngitung satu-satu? Nggak mau kan? Mau Anib. Anib. Oke, dari sini, dari barisan ini yang diketahui apa? A-nya berapa? Halo? 2. 2. Oke, B. 2. Beda itu selisih tadi. U2 dikurangi U1 berapa? Saya tulis ya. 3. 5 dikurangi 2. Itu nilainya adalah 3. N-nya. N itu 50. 50. Berarti N-nya itu 50. Oke. Yang ditanya apa? Suku ke. Jadi kalau ada kata-kata suku ke, ini berarti rumusnya adalah kita pakai UN. Karena nanti ada SN juga. Jadi yang ditanya adalah U50. Nah, sekarang dilihat. Kalau rumusnya tadi kan ingat mantranya. ANIB. Berarti U50 tuh kita tulis A-nya berapa? Kan rumusnya udah ditulis ini ya. A-nya 2. Ditambah N-1. N-nya 50. Kemudian dikurangi 1. B-nya berapa? 3. Ingat ya, operasi hitung campuran didulukan yang mana? Halo? Lihat. Sebelum kali apa? Sebelum kali? Kurang. Oh, salah. Sebelum kali itu dalam kurung Dalam dulu. kurung. Ini kan ada kurung. Jadi duanya tetap dulu ya. Penjumlahan tetap kita tulis. Selesain dalam kurung dulu. 50 dikurangi 1 berapa? Halo? 49. 49. Nah, 49 sama 3 ini hubungannya kali Bentar. Salah. Bentar, saya bikin dulu biar nggak bingung. 49 dikali 3. Nah, kita hitung ya. Kalau ada kayak gini yang didulukan yang mana dulu? Hitungnya. Perkalian kan? Perkalian. Berarti 2-nya tetap utuh nih. 2 ditambah 49 kali 3 berapa? 147. Baru kita tambah. 102 ditambah 147 berapa? Berapa ini? 149. Jadi hati-hati ngitungnya di sini ya. Kebanyakan salah itu karena operasinya. Kita nggak memperhatikan operasi hitung campuran aturannya seperti apa. Oke, Mas Azril. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya. Nah, seperti ini. Mas Rizal, ini selisihnya berapa, Mas Rizal? Dalam Selisihnya berapa ini? Kalau ada 45, 40 berapa? 5. 5 apa min 5? 5.
5 Minus apa negatif, min 5? negatif. Min 5. Hati-hati ya. Min Bukan 5. 5. Karena, nah di sini ya. A-nya berapa A-nya? Suku pertamanya 45. Oke, kita tulis. 5. B-nya itu ngitungnya jangan 45 kurangi 40. Yang besar kurangi kecil bukan. Tapi suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi aturannya seperti ini. Harus suku kedua dulu. Berapa ini hasilnya? Min kan? Min 5. 5. Oke, N-nya yang ditanya 25 ya. Jadi 25. N-nya 25. Oke. Yang ditanya tadi adalah U25. Oke, karena rumusnya tadi adalah ANIB. Nah, kita masukin ya. Kita tinggal ngitung aja ini. Ini suku ke-25. Oke, A-nya itu tadi 45. Jadi 45 ditambah N-nya. Kalau kalian sudah tahu ya, ini kan rumusnya N-1. Karena yang ditanya adalah 25, boleh nggak saya langsung nulis 24 kayak gini? Boleh? Boleh ya? Boleh. Dikali bedanya itu adalah min 5. Nah, ini langsung aja nggak apa-apa kalau kalian sudah paham rumusnya. Nah, baru dihitung. Operasi hitung campuran digulukan perkalian kan? Jadinya 45-nya tetap di depan. Sekarang, positif kali negatif berapa? Negatif. Negatif kan? Negatif berapa? 120. Oke. Kalau 45 dikurangi 120 itu kan nilainya negatif. Pasti negatif ya? Berapa hasilnya? Berapa? Yuk. 75. Jadi hasilnya 75. adalah negatif 75. Jadi barisan itu nggak harus naik ya, kayak tambah-tambah itu nggak, tapi bisa turun juga. Jadi ingat aritmatika itu kalau nggak ditambah ya dikurang. Ingat ya. Oke, sekarang. Nah, sekarang apa bedanya barisan sama deret? Kalau barisan tadi yang ditanya adalah suku ke. Kalau deret itu tandanya ada plus-plusnya kayak gini. Artinya apa? Jumlah N suku pertama. Rumusnya. Ini yang agak panjang ya rumusnya ya. Jadi rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Samen kalau mau ngapalin rumus, jangan dihafalin pakai ngomong. Tapi samen tulis rumusnya 10 kali aja nulis rumus. Insya Allah hafal kok nanti. Lama-lama. Tangannya harus hafal. Lanjut ya, contoh ke soal. Nah, sekarang kayak gini nih. Nah, tentukan suku jumlah 30 suku pertama dari barisan berikut. A-nya berapa ya, A-nya? Halo, A-nya berapa? 2. 2, oke. Bedanya berapa? 3. 3. N-nya berapa? 30. 30. Oke. Karena yang ditanyakan adalah jumlah, berarti pakai rumus S. Jangan salah, kalau tadi suku ke, itu yang dicari adalah UN. Kalau jumlah, berarti pakainya SN. S berapa yang ditanya? S30. Nah, S30 yang ditanya ya. Berapa S30-nya? Sekarang dilihat, kita masukin ke rumus. Tadi rumusnya udah saya tulis di situ. N per 2 dikali 2A plus N min 1B. N-nya kan 30 tadi. Tinggal masukin 30. Kok sudah 2 menit lagi? Sebentar. 2 dikali. A-nya berapa? A-nya itu adalah 2 plus N min 1. Kalau kalian sudah tahu N min 1 tadi, 30 dikurangi 1 kan langsung saya tulis saja 29 ya. Ini hemat ini. Hemat waktu. Terus B-nya itu 3. Oke, berarti kita hitung 30 dibagi 2 itu 15. Kalau nanti hasilnya pecahan nggak usah ditulis desimalnya ya, mempersulit diri sendiri, nanti aja, dicoret aja. 4 ditambah 29 kali 3 itu berapa ya? Halo? 29 kali 3 berapa? 87. Terus ini kita selesaiin yang di dalam kurung dulu, berarti 15 dikali 4 tambah 87 itu 91. Hitung sendiri ya hasilnya ya.
Nah, ini kayak gini hitungnya. Terus kalau ada contoh selanjutnya, nah ini sama kayak tadi persis. Kalau ini A-nya berapa ya A-nya? Halo, A-nya berapa ini? Mas Rizal, kok yang kelihatan Mas Rizal aja sih? Halo, yang lain Mas Rian, A-nya berapa? Rian. A-nya berapa Mas Rian? 20. 20. B-nya berapa Mas Rian? B-nya 5. 5 apa min 5? Minus 5. Minus 5. Kenapa? Karena 15 Minus. itu kan minus. Karena turun. 10. Tinggal masukin ke angka ya. Nah, Ya. oke, nanti lanjutin sendiri itu. Nah, ini contoh. Kalau kayak gini. Kalau ada soal cerita, kalian itu harus menentukan. Yang dicari itu UN apa SN. Kalau di sini sama ngerjainnya apa kalau kayak gini? Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima selama 10 tahun. Sejumlah uang. Berarti yang ditanya UN apa SN? Jangan salah alamat loh ya. Halo? UN apa SN? Halo? SN. SN. Kalau ini yang ditanya adalah SN. Jangan salah ya. Terus soal lagi. Siap. Nah, kalau ada kayak gini, banyaknya kursi pada baris ke-20. UN apa SN? SN. Banyaknya kursi pada baris ke-20. UN. Kita ilmu. Kalau yang ditanya adalah banyaknya kursi keseluruhan satu ruangan, itu namanya SN. Tapi kan ini yang ditanya cuma baris ke-20. Jadi ini UN. Nanti dihitung sendiri ya ini ya. Contohnya sudah paham. Insya Allah itu nanti ini direkam kok. Nanti di-share di ini ya. Insya Allah itu nanti habis ini kembali ke kelas yang lain, gantian kelas. Sampai jumpa. Terima kasih. Boleh chat nanti kalau masih belum paham ya, boleh Jabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Soli-soliha? Alhamdulillah. Coba dinyalakan videonya dulu sebentar ya. Sezaidah keuangan nih. Lihat wajah kalian semua. Jawab. Kendala Anda apa? Ini Ustazah Atika sudah muncul, sudah di loading ini. Bentar Bung G, saya minta satu menit lagi sebentar. Monggo, Pak. Mbak, Mas, sekali lagi tolong diketikkan di chat, kendala Anda apa ketika Anda mengerjakan soal kok atau mengerjakan tugasnya kok tidak segera-segera. Sekali lagi yang tadi saya bilang, dari 48 hari ini tadi, kalau tambah yang pagi tadi berarti 30, baru 30. Gitu. Nah, tolong dicat. Baik, sambil Anda ngetik, mungkin monggo Bu Atika bisa dilanjutkan. Ini ada Ustazah Titik juga, Alhamdulillah wassalam Ustazah Titik. Assalamualaikum. Monggo kalau ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih, saya cukupkan dulu. Sekali lagi saya minta tolong Mbak, Mas ketik di chatnya, bisa privat apa kendala Anda kok sampai belum mengerjakan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Atika. Atau Bu Titik. Ustazah Titik saya dulu ya. Ya, boleh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan video sama suaranya dibuka semua. Video sama suaranya dibuka semua. Biar saya menjelaskan nggak kayak menjelaskan dengan angin. Mbak Lintang ya.
Oke. Ayo yang belum dibuka dulu suaranya deh, nggak apa-apa sambil nanti kalau menjelaskan saya nggak serasa ngomong sendiri. Oke ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, alhamdulillah yang belum mengumpulkan masih 10 orang. Saya tunggu terakhir nanti jam 12 malam. Setelah jam 12 malam belum mengumpulkan, oh no, nilainya nggak akan sama kayak yang teman-temannya yang lain. Jadi hari ini kita nggak akan bahas tugas kayak kemarin, Rabu kemarin. Karena masih ada yang belum mengumpulin, kita review aja materinya dari yang slide yang kemarin. Karena masih banyak yang belum, ternyata ada yang masih belum paham ya. Tapi sebenarnya paham, cuma telitinya kurang. Oke, saya share screen ya, kita belajar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Kemarin bahasan kita, yang materi pertama kita itu kan kemarin tentang pangkat. Yang pekan ini tentang apa? Tentang apa? bilangan berpangkat bentuk dan akar bentuk akar. Yang sekarang hari ini khusus akar ya. Jadi kita bicarakan tentang akar-akar semua. Nah, perhati ini, rumusnya di sini. Kalau ada akar, A pangkat M, di sini ada N, berarti sama dengan A pangkat M dikurang per N. Jadi yang di dalam sini, yang di dalam akar itu sebagai pembilang, yang di luar sini sebagai penyebut. Penyebut. Oke, sekarang di sini lihat nomor 1 contohnya. Ada akar 5. Ini nggak ada apa-apanya, Us, gimana? Nah, ini 5-nya pangkat berapa sih sebenarnya? Halo? Ini pangkat berapa? Ini orang-orang beriman tahu di sini ada angka berapa? Pangkat 1. Pangkat 1 akar 2. Yang di sini angka berapa? 2. Jadi semuanya harus paham ya. Kalau nggak ada angka apanya, itu berarti yang di dalam sini 1, yang di sini 2. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pangkat gimana? 5 pangkat? 1 per 2. 1 per 2. Oke. Sekarang yang nomor 2. Ini berarti gampang dong. 3 pangkat berapa ini? 2 per 5. 2 pangkat 2 per 5. Nah, sekarang yang model kayak gini nih. Kalau ini 256, Mbak-mbak dan Mas-mas, ini harus dibentuk pangkat yang paling sederhana. 256 itu kan genap ya, jadinya pasti 2. Kira-kira 2 pangkat berapa ya? Coba. 2 kali 1, 2 pangkat 1, 2, 4, 8, 16, 22, 64, 128, 256. Jadi ada 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. 8. Jadi harus paham perpangkatan, harus hafal ini. Sekarang baru kita tulis pakai rumus. Berarti jadi 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 8 per 4. 8 per 4. Oke. 8 per 4 itu berarti sama kayak 2 pangkat berapa? 2 pangkat? 2 pangkat 2 pangkat 2. 2. 4. Nah, 4. Nah, sama kan? Seperti ini. Sama. Sama. Oke, sekarang 2, 4, 3. Kira-kira berapa pangkat berapa? Ayo, harus hafal. Ingat ya, Mbak ya. Kalau di sini genap, pasti aturannya 2, 4, 6 kayak gitu. Tapi kalau ganjil pasti berapa? 3. Ganjil. Nah, pasti juga 2 4 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. 8, 1, 5. Oke. 5. Nah, kalau sudah seperti ini, baru ditulis 3 pangkat 5 per 5 per 3. 5 per 3. Ini hasilnya berapa, Us? Enggak usah, nanti aja. Wis ngono ae. Kita cuma membentuk aja seperti ini. Paham ya ini ya? Masih rumus dasarnya? Paham. Paham. Good. Paham, Sekarang Ustazah. mulai rempong sedikit. Lihat. Masih ingat aljabar enggak? Masih. Ya. Oke. Coba cek. Masih. 5x ditambah 3x berapa? 5x tambah 8x. 5x tambah 3x. 8x. 8x. X. Oke, betul. 8x. Kenapa 8x. begitu? Mochi. Karena sama-sama punya x. Kalau saya tanya, 2x ditambah 3y. 2x. 2x tambah 3y.
Berapa hasilnya? 2x tambah 3 Y. Sama. 2x tambah 3 ya kan? Kenapa? Karena Ya. X sama Y itu nggak sama. Berlaku juga untuk seperti ini, lihat. Sama-sama punya akar 5, punya akar 5. Ditambah. Boleh nggak koefisiennya ditambah? Boleh kan? Boleh. Sama-sama nggak boleh kayak gini, nggak boleh. 2 tambah 6 berapa? 8. 8 Kurangi 7. 1 bagi 1 akar 5-nya. Akar 5. Nah, kalau ditulis seperti ini boleh nggak? Cuma saya tulis akar 5 gitu aja. Boleh kan? Boleh, insya Allah. Beriman di sini tahu ada Iya. akar 1 ya. nih. Oke, masih ingat. Lanjut, yang contoh nomor 6. Ini boleh nggak kalau dijumlah langsung? Nope. Nggak boleh. Enggak boleh. Nggak sama. Karena dia nggak sama. Karena dia nggak sama. Oke, dibuat sama dulu. Kalau 3 itu kan sudah nggak bisa diapa-apain ya. Kita tetap seperti ini. Iya. Oke. Tetap 3. Sekarang yang 75 kira-kira bisa dipecah jadi berapa kali berapa sih? Ingat. 25 kali 3. 25 kali 3. 5 kali 3. 25 dikali 3. Apa ini? Dikali 3 ya. Saya ini deh. Aku tangannya nggak bisa dikendalikan ini. Terus 48 berapa kali berapa ya? 16 kali 16 kali 3. 16 kali 3. Nah, tak kasih clue ya. Ingat-ingat. Kalau di soal seperti ini, kebanyakan soal, kalau di sini itu 3, pasti buntut belakang-belakangnya mesti perkalian 3. Kenapa? Karena hasilnya biar cantik. Ya kan? Oke, lanjut. Ini 5 akar 3 tetap nggak bisa berubah. Sekarang dilihat yang di sini. Akar 25 itu berapa ya? 5. Jadi 5-nya dikeluarkan dari kurung, dari akarnya. Jadi 5, akar 3-nya kan ketinggalan di dalam. Jadi ini meskipun keluar, jangan sampai nggak ditulis. Kemarin banyak yang nggak ditulis ini akarnya. Tolong ditambah. 2-nya ini tetap ditulis 2. Tetap. Oke, sekarang yang ini. Akar 16 berapa? 4. Oke. Akar 3-nya ketinggalan di dalam kan? Berarti ini 3. Akar 3. Oke, sekarang. Ada yang sama negatif pula. Coret. Wow. 8. Akar 3. Akar 3. Gampang kan ternyata? Oh, gampang. Ya, Us. Oke, lanjut contoh soal selanjutnya. Nah, ini. Panjang. 5 menit lagi. Ngomong. Ayo, Us. Iya. Ayo, Us. Oke. Lanjut, saya ngomong sama 5 menit lagi ini loh. Padahal Bu Titik belum ngomong loh ini. Oke. Yang rasional, satu aja, Us. Lanjut, jangan rame, lanjut. Oke, lanjut. Ini udah paham, enggak usah. Oh, ini udah paham. Nomor 7 udah paham. Dilewati ya. Konsepnya sama yang kayak tadi kan. Konsepnya yang rasional aja. Ya, itu lewatin aja. 8 aja. Oke. Kayaknya udah semangat semua. Rasional yang kurang-kurang itu loh, Us. Ya, saya kok gak bingung, Us. Tenang. Kalian terus. Ayo, Us, ayo. Tinggal 5 menit lagi. Baca perkalian dulu. Nomor 8 ini. Nomor 7 skip ya, nanti kerjain sendiri. Coba. Skip. Kalian hasilnya sama kayak aljabar ya. Meskipun variabelnya itu berbeda, boleh dioperasikan karena perkalian. Jadi yang dikali langsung. Kita kaliin dulu. 2 kali 4 kali kepiting. 2 kali 4, 8. Di akar, ya perkaliannya sama yang di akar. Berapa ini? 6 kali 18. Apakah ini bentuk paling sederhana? No. Oke, 18 dipisah jadi berapa kali berapa? 9 kali 2. 9 kali 2. Nah, 9-nya bisa keluar kan? Ya, bisa. 3. Akar 2-nya ketinggalan di dalam. Akar 2. Oke, 8 kali 3 berapa?
8 kali 3 24. 24. 24 akar 2. Akar 2. Gampang kan ini? Oke, lanjut. Karena yang bagian ini hampir sama konsepnya. Bagian dah. Nah, pembagian ini loh. Nah, kebanyakan salah karena kurang teliti hasilnya. Oke, yang atas konsepnya sama. Kita selesaiin dulu. Akar 32 berapa? Berapa kali berapa? Halo? 8 kali 4. 16 kali 2. 16 kali 2. Oke, dikurangi. Ini langsung dikali nggak apa-apa ya? Jadi 3. Iya. Akar 18 itu berapa kali? 18. Saya langsung 9 kali 2. 2. Oke. 7 akar 2. Jadi selesai yang atas selesain, bawah selesaikan, baru dioperasikan. Jangan dicoret-coret dulu. Nah ini jadinya berapa? Akar 16 berapa akar 16? 4. Oke, berarti 4 kali 4. Langsung ya? 16. 16 akar 2. Oke, terus yang ini 9 akar 9 itu kan 3. Berarti ini 9. 9 akar 2. Nah, yang bawah tetap 7 akar 2. So easy. Fokus ke atas dulu yang pembilang. 16 kurangi 9. 16 bisa dioperasikan 16 kurangi 9. 16 kurangi 9 berapa? Sama dengan 7 akar 2. Akar 2. Di bawah 7 akar 2. 7 akar 2. Ternyata. Coret semua. Coret. Oke, coret tinggal 7 bagi 7 berapa? 1. Nanti semangat coret terus gini. Hasilnya berapa? 0 sampai bilang 0. 1 ya, bukan 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pembagian itu boleh dibagi seperti ini. Kemarin banyak tugasnya itu yang akarnya akar 32 berapa ya? Akarnya itu tetap ditulis. Salah ya. Kalau akarnya udah habis nggak usah ditulis lagi. Udah? Next ya. Iya, Us. Nah, ini nih yang kalian pasti penasaran. Nah, sangat Us. Ya, sumpah Us. Ayo. Mohon maaf ya, waktunya saya minta sebentar lagi, 1 nomor lagi. Ayo Butik. Ayo Semangat ya. Oke. Jadi kalau ada model seperti ini merasionalkan, bilangan rasional itu belum rasional kalau dikatakan penyebutnya masih ada bentuk akar. Ini apa nih ada akarnya? Nah, kita kalikan kawan ya. Jadi 10 akar 3 ini tetap yang di atas, yang di bawah kita tulis lagi 2 akar 5. 2 akar 5. Terus habis itu dikurangi 5. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan itu apa sih? Sekawan itu kita lihat yang dari bawah ini loh. Oke. Bawah. Jadi kalau di sini min, apa sekawannya? Plus. 2 akar 5. 5 tambah 5. Tambah 5. Yang bawah juga harus sama persis sama yang atas. Plus juga. Nah, harus plus juga. Karena kan harus nilainya harus 1 kan? Nah, kalau ini kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi nulisnya tetap 10 akar 3. Buka kurung. Kita buka kurung dulu aja, nggak usah dikaliin dulu. Jadi 2 akar 5. Terus ditambah 5. Biarin aja dulu seperti ini bentuknya. Nanti pasti ada yang bisa dicoret. Nah, sekarang dilihat nih. 2 akar 5 dikurangi 5 dikali 2 akar 5 ditambah 1. Sampean harus ingat rumus seumur hidupmu. Ini materi kelas berapa ya? Kalau ada A ditambah B dikali A dikurangi B hasilnya apa? Ayo, rumus seumur hidup ini. Apa ini jadinya? Min. A kuadrat. A kuadrat. Oh, kuadrat. Terus? A kuadrat. AB. Dikurangi B kuadrat. Dikurangi ya. Langsung seperti ini aja. Ini rumus seumur hidup. Ini kan ada kemarin. Ini salah satu. Rumus seumur hidup. Oke, jadi ini kita anggap sebagai A. Jadi nulisnya kita gini, 2 akar 5 dikuadratkan. Saya kurung ya, dikuadratkan, dikurangi 5 dikuadratkan. 5. Nah, seperti ini kan ini akar kan?
Oh, gitu. Yang atas jangan terlalu bersemangat menghitung dulu ya. Kita selesai satu-satu. Berarti yang atas biarin dulu aja deh. Tetap kayak itu posisinya. Jadi 10 akar 3, terus 2 akar 5, ditambah 5. Oke, ditambah 5. Sip. Yang bawah sekarang. Kalau ada 2 akar 5 dikuadratkan itu hasilnya berapa? Halo? Hai. Us. Berapa ini hasilnya? 0. Kok 0? Nggak boleh, bukan. Ingat ya, kalau di dalam kurung itu dikuadratkan, semuanya harus dikuadratkan. Coba cek. 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Ini kalau mau pangkat itu kan sama dengan perkalian dengan dirinya sendiri kan? Iya. Kan saya tulis dulu ya, 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Oh. 4. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Kan? 2 kali 4. Akar 5 kali akar 5 berapa? 25. 25. Akar 25 berapa? Oh, alah. 5. 5. Berarti ini hasilnya berapa? 4 akar 5. 5. Oh iya. Nah, ternyata hasilnya 20 kali. Bisa. Makanya jangan sebutan sama soal dulu. Kuadrat berapa 5 kuadrat? 25. 25 ya. Nah, makanya saya tadi bilang nggak usah bersemangat ngitung dulu karena nanti pasti ada yang bisa dicoret. Oke, selesai dulu. Atas tetap nulisnya kayak tadi. Jadi 10. Coret. Sebentar, semangat mencoret-coret. Coret. Rara. 2 akar 5 ditambah 5 ini tetap ya. Masya Allah, tangan saya nulisnya. Ini pakai apa nulisnya, Bu? Ini pakai apa nulisnya? Pakai kursor, jadi pakai mouse. Oh my Ya Allah, Us. Pena berarti. 25 berapa, Mbak? Halo? Minus. Min 5. Minus 5. Nah, halal dicoret. Tangannya panas. Kalau tadi ini sama ini nggak boleh dicoret loh ya. Tapi kalau ini sama ini sudah halal dicoret ini. Sudah halalan thayyiban. Iya, halal. Oh, halal. Bukan halal, Bu. Ya Allah. Halal. Sekarang sudah coret 2. Ingat di sini masih ada min loh ya. Min. Ya. Min. Min 2. Sekarang kita kalikan sama ini. Kita kalikan pelangi. Set gini. 2 akar 3 dikali 2 akar 5 berapa? Berapa? 2 akar 3 dikali 2 akar 5. Ingat, angka sama angkanya dibeliin. Berarti 4 akar 15. akar 15 sampai 8. 15. Itu perkalian ya aturannya. Terus negatif lagi. Ini kan tadi dapatnya min 2. Saya coretnya gini aja deh. Pokoknya tahu ya di sini min lagi. Min. Ya pokoknya gitulah. 2 akar 3 dikali 5. Berapa hasilnya? 10. Min 10 akar 3. Apakah ini udah selesai? Belum. Kita dioperasikan lagi? Udah. Soalnya dia ini akarnya beda. Oke, selesai. Akarnya udah beda. Kalau kamu sudah Sudah, sampai sini cukup. terus lanjutin lagi kayak udah naik gunung habis itu gelundung. Iya kan? Udah selesai ini. Jangan bersemangat. Nah, udah selesai ini seperti ini. Paham ya? Jadi konsepnya aljabar ini harus paham ini. Rumus seumur hidupmu ini. Bentar, Us, bentar. Piye. Bentar. Boleh di screenshot Tulis dulu, tulis. Nah, biar tahu nanti caranya gimana. Nanti rekamannya insya Allah di-share kok di YouTube. Bisa kalian akses yang ini. Ini direkam posisinya. Udah ya? Insya Allah ya. Sudah ya? Ya, Us. Oke, sudah. Saya gantian sama Ustazah Titik, menzolimi Ustazah Titik. Kalau ini cukup, nanti di share-nya saya tutup dulu ya. Monggo Ustazah Titik, Afwan menzolimi waktunya. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa, sama tetap ya, tetap nyalain audionya, nggak apa-apa ya, biar kayak kelas beneran gitu loh ya. Dan pastikan teman-teman menyalakan videonya ya. Ayo, Ustazah sama siapa nih? Siapa nih yang di kelasnya udah hadir, siapa ya? Ini kan kelas virtual kita ya. Yuk. Masih sedikit yang nyalain video. Begitu Ustazah Atika selesai jeda langsung. Oke. Yuk. Naura, iya. Gimana kabarmu? Gak mau mantuk-mantuk aja itu nyalain tuh, jawab. Si kembar, Faruk Fahri. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ada mau lanjutkan kalau udah nyalain videonya? Coba. Mana nih? Hilmi. Pak Zaki. Gani. Rahul. Pada takut semua. Leoni. Kalau kedengar. Mana ini juga nggak pakai pantesan. Suaranya saja kedengeran ya? Dengar. Jelas apa enggak nih? Jelas, Us. Oh ya udah, soalnya nggak pakai headset. Apakah yang sudah sholat duha? Coba bisa acungkan jarinya. Udah jam segini sih udah sholat semua ya? Halo? Gini jempol-jempol yang sudah sholat duha. Anak kelas 9 udah sholat duha siapa aja? Boleh acungkan jempolnya? Ya, Zafira udah, siapa lagi? Yang lainnya? Bisa? Udah belum? Oh gini. Udah. Oh my god. Oh habis Zoom baru sholat duha. Ya Allah, ya oke. Aang pintar. Oke. Baik teman-teman, yang banyak yang belum ya. Oke, mau habis Zoom baru sholat duha. Oke, nggak apa-apa deh. Next, lain kali sebelum pembelajaran mulai ya. Nanti jam 8 atau setengah 8 ya sebelum pembelajaran kamu ambil air wudhu dulu. Nah ya, baik. Udah semakin banyak yang nyalakan videonya, alhamdulillah. Yang lainnya? Apakah kamu suka musik rock ulang golek kamus? Oke, teman-teman untuk BK mungkin Ustazah akan menyampaikan perihal yang khususnya langsung aja ya. Jadi insya Allah karena udah pada kelas 9, udah besar-besar, Ustazah harus support kalian untuk tetap belajarnya nggak kendor ya, jangan sampai merasa lelah gitu ya. Kenapa? Karena kalian ada yang menggunakannya pakai HP misalnya gitu ya, itu akan cukup menyita, kalau boleh disampaikan, itu cukup menyita mata dan otak kita ya, cukup menyita mata dan otak kita. Jadi ada batasan-batasan yang memang kita itu berapa jamnya, berapa menitnya menggunakan HP ya utamanya ya, juga. Jadi harus ada jeda-jeda memang gitu, jedanya minum misalnya ya kan. Sekarang puasa ya, pada puasa semua atau besok aja puasanya? Ada yang puasa dari sekarang? Besok? Besok. Oh Diva, ya oke. Mana videomu nggak ketok Diva? Semua nunjukin videonya, jadi Ustazah kayak ngomong sama anak-anak memang gitu, karena ini kelas. Oke. Nah gitu dong. Halo Lintang. Nah gini ya, kayak ketemu bareng langsung gitu ya. Nah banyak lagi dong. Iya Pian, ya gitu.
Jadi anak-anak besok kita puasa semua ya, puasa semua, puasa Arafah. Semoga dimudahkan semuanya ya. Jangan lupa sahur, yang nggak sahur ya berarti rezekinya sahur, pokoknya niat puasa gitu ya. Niat puasa ya, kita nggak bisa, ada nggak bisa kurban apa, tapi masa puasa aja nggak bisa, misalnya gitu ya, malu kita. Jadi teman-teman semua puasa, yuk siapa yang besok puasa? Besok puasa ya semua ya. Iya, Us. Ya jempolnya, kecuali yang halangan. Yang nggak puasa berarti halangan. Oke, oke ya. Siapin dari sekarang. Ya. Apa kui? Ustaz mau nge-share sesuatu ya. Oke, kelas 9. Kelas 9. Mana ini kok nggak ada ini? Sik. Pokoknya di sini ganti dulu. Oh gitu ya. Bukan ini ya. Kelas 9. Ini dia. Baik, sudah kelihatan share screen-nya? Udah. Ayo, halo, udah kelihatan semua? Sudah. Nih, teman-teman, saya ingin mengapresiasi kalian ya. Mengapresiasi kalian bahwa ada banyak sekali peningkatannya, 38 anak yang sopot, noktah gitu. 38 yang udah mengerjakan. Kalau di pertemuan pertama Banyak banget. 26 ditambah berapa ini ya? Intinya meningkat. Oke, hanya 14 yang belum ngerjain. Saya lihatkan. Nih, siapa yang belum ngerjain? BK. Tak baca namanya ya. Raihan Ahmad. Yang saya panggil namanya langsung ya Us gitu ya. Betul gitu ya. Raihan Ahmad. Raihan ada Raihan. Kemudian Gatan, Hasan, Nana Baroh, Rabrindra, Fahri, Faruk. Ini Faruknya 2 ya. Faruk, terus Gani. Gan, kamu kok belum Gan? Devi, Aang dengaran nih. Leoni, Taki, Zalfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 14. Teman-teman ada 14. Bener ya? Coba langsung yang dipanggil Ustazah langsung nyalain mikrofonnya. Loh, kok pada menang kabeh? Mana suaranya? Halo? Ustazah Titik, suaranya masih kedengeran nggak? Masih. Oh, masih. Ini ada chat apa nih? Chat 2 chat. Oh. Oh, Yumna izin. Oke. Rizal main game loh. Hah? Iya, game. Oke. Alhamdulillah, oke. Teman-teman, tadi udah Ustazah sharekan ada 14 anak. Saya mau jika itu pertemuan kedua dan pertemuan pertama sama anaknya, ya. Kalau sudah lihat ada berapa nih? 11 anak yang Zong tidak mengerjakan BK di pertemuan 1 dan 2, yaitu Raihan, Hasan, Nana Baroh, Rabrindra, Fahri, Faruk,
Gani, Devi Putri, Leoni, dan Zalfa. Nah, coba nih, ada 2 yang berturut-turut tidak mengerjakan. Semoga dimudahkan ya. Yang merasa saya panggil namanya tadi, boleh chat pribadi Ustazah alasannya kenapa ya. Karena nggak sulit kan sebenarnya ya. Nggak serumit matematika juga gitu ya. Matematika aja rumit, kalau bisa tetap ngerjain. Kenapa? Supaya Ustazah Atika itu juga tahu, oh di sini toh belum bisanya, oh di poin yang ini gitu. Yang lain juga demikian. Jadi di pertemuan kedua ini Ustazah cuma ingin menyampaikan bahwa jika kalian memang ada yang butuh bimbingan ya, yang butuh layanan bimbingan karena memang ada kesulitan dalam belajar ya, nanti difasilitasi oleh sekolah, oleh Ustazah Titi untuk mengambil layanan konseling ya, konseling. Jadi nanti yang 2 kali ini berturut-turut ini tidak jadi 1 kali aja ya, atau tidak mengerjakan sama sekali, nanti bisa layanan konseling ya, privat sama Ustazah ya. Begitu juga mapel-mapel yang lain. Nanti setelah ini juga Ustazah akan minta informasi dari mapel-mapel yang lain, siapa yang 2 kali berturut-turut tidak ada tugas yang dikerjakan, mungkin ada kesulitan loh ya, mungkin ada kesulitan jadi butuh bimbingan, butuh bantuan. Nah, bantuannya apa nanti kita bisa berikan sesuai dengan apa yang kamu rasakan atau yang jadi sulit selama ini. Mungkin tiap anak nggak sama ya kan, gitu ya. Itu udah jadi intinya saja menyampaikan kalau ada layanan konseling ya, ada layanan konseling ya. Jadi teman-teman semoga aja nggak ada yang zong ya di mapel-mapel yang lain ya. Ya, nggak ada yang zong 2 kali berturut-turut ya. Nah, sehingga nggak perlu home visit, nggak perlu juga yang kemudian jadi konselingnya konseling lanjutan gitu, jadi nggak usah perlu konseling orang tua gitu ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kan kita udah besar-besar. Insya Allah teman-teman bisa deh mengerjakan atau menanggulangi atau menjadikan semuanya lancar gitu ya, kecuali mungkin bisa jadi karena kendalanya belum disupport orang tua, nah nanti itu poinnya yang harus ada konseling orang tua. Kayaknya enggak ya, semuanya enggak ada yang konseling deh orang tuanya karena ada trouble yang mungkin permasalahan ya, amin amin. Tapi kalau permasalahannya kuota kuota saja habis bawanya gitu ya, nah bisa aja kan gitu ya, biar ada mungkin harus pergi ke sekolah deh gitu. Zoom baru-baru Ustazah di sekolah. Gimana gitu. Iya, waktunya sudah habis. Yes. Oke. Udah ya sayang ya. Jadi itu intinya, kalian semua semangat belajar, jangan sampai ada yang mapel yang kurang. Tentang materi kita pekan ini yang ada perbedaan individu, itulah teman-teman kita berbeda satu dengan yang lainnya. Jadilah dirimu sendiri, tapi optimalkan apa yang kamu bisa sebisa-bisanya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran ya. Assalamualaikum, makasih Ustazah Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali ke room Assalamualaikum utama warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 Putra dan kelas 9 Putri. Ustadz Billy berbicara ini. Ada sedikit pengumuman dari Ustadz Billy sekarang. Yang belum masuk ke room PJOK dan room prakarya segera masuk. Karena masih ada yang belum bergabung. Dan untuk tugasnya segera dikerjakan biar tidak ada penumpukan tugas-tugas yang lain. Jadi PJOK dan prakarya masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Seperti itu. Jadi mohon untuk segera masuk ke room dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk ke room utama.
Pak Bil? Ahlan wa sahlan, kembali lagi di ruang utama kita. Sudah tadi belajar berapa pelajaran apa aja? Banyak. Nah, pasti udah pusing dengan matematika, udah pusing dengan ini. Enggak ya, insya Allah enggak pusing. Oke, informasi insya Allah untuk kelas 8 kita mau mengambil buku ya. Jadi kelas 8 insya Allah nanti bisa di grup itu mengambil buku perpustakaan. Jadi nanti bisa di grup sip-sipnya jam berapa aja nanti bisa di grup. Jadi siap-siap yang kelas 8 mengembalikan buku yang kelas 7 disiapkan semua buku kelas 7-nya dibawa ke sekolahan besok tukar sama buku kelas 8. Oke, siap kelas 8? Oke. Terus informasi juga hari ini kan setelah Zoom ada pembelajaran Al-Qur'an ya. Pembelajaran Al-Qur'annya bukan pakai WA, tapi sudah di Google Classroom. Insya Allah sudah di-share di Google Classroom, silakan diklik kelas Al-Qur'annya masing-masing. Oke? Jadi nanti tugasnya sudah di-share di Google Classroom, sudah silakan dicek tugasnya apa, karena hari ini nggak ada pembelajaran Al-Qur'an langsung, tapi nanti keterampilan Al-Qur'an. Nanti bisa diintip di sana. Oke, Mas Pandu kelas 7 sudah angkat jempol. Oke. Insya Allah nanti habis ini ada Ustadz Agung yang akan menyampaikan informasi, ada reward. Kemarin yang MPLS, merasa MPLS paling aktif? Ada yang merasa enggak? Siapa yang merasa paling aktif di MPLS kemarin? Bakalan ada reward untuk kalian. Insya Allah. Rewardnya apa ya? HP? Laptop? Ya, itu untuk kelas 8 pengambilan buku dan pengembalian buku jadwalnya nanti di grup WA kelas masing-masing ya. Pembagiannya sudah di-chat sama Ustadz Billy.